Bang, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan sekalian. Kita malam ini akan bicara tentang investasi ya, dan sekelumit tentang pengelolaan keuangan. Tadi sudah disampaikan dari Mas Imron tentang tema financial freedom, itu yang tujuan akhir kita ya. Nah, sekarang sudah hadir Mas Budi. Saya bacakan singkat CV beliau. Mas Budi, namanya Mas Budi Muhammad Budi Prasetyo, lahir di Jakarta. Beliau saat ini aktif di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai pengajar. Dan beliau saat ini mengajar mengajar di FEUI dan menamatkan pendidikan Master Science Management di tahun 2011 di UI juga. Sekarang banyak berkecimpung dalam penelitian, kajian, pendampingan, serta pengelolaan manajemen yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan. Dari CV-nya, beliau insya Allah sangat berpengalaman, terutama pada keuangan dan bisnis syariah, yang kita sebenarnya sudah banyak mendengar tentang keuangan dan bisnis syariah, cuman perspektifnya masih perspektif ekonomi dan perbankan yang sangat makro, sehingga nanti secara personal, secara bisnis personal, kita mungkin belum banyak mempelajari. Nah, banyak dari teman-teman di Jepang ini ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk kuliah, ada yang memiliki bekal pengetahuan tentang keuangan, pengelolaannya, ada yang juga mungkin belum, ada yang mungkin tertarik, ada yang mungkin tidak. Nah, dengan berbagai berbagai kondisi tersebut, terutama saya juga memiliki ketertarikan, namun saya tidak memiliki banyak waktu untuk belajar hal-hal fundamental tentang keuangan. Walaupun prinsip-prinsip syariah mungkin ada sedikit-sedikit tahu, yang umum-umum saja ya, menghindari bank yang riba, menghindari memilih saham syariah dan sebagainya. Nah, sekarang banyak dari teman-teman yang ada di Jepang ini mengalami ingin mengetahui secara mendasar, lalu kiranya nanti Mas Budi bisa memberikan masukan kalau seandainya nih, kalau saya punya tabungan sekian, nanti saya kembali ke Indonesia, nanti saya belanjakan di apa? Atau saat ini saya punya tabungan, saat ini masih di Jepang dan masih lama di Jepang, saya belikan apa itu tabungan saya saat ini. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mas Budi secara garis besar dan mungkin secara teknisnya nanti. Monggo Mas Budi, dipersilakan. Baik, Mas Inggang ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Mas Imron, Mas Basit nih yang mengundang saya, teman-teman semua yang ada di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya, saya bisa bertatap muka nih secara virtual dengan teman-teman semua. Ini suara saya jelas ya? Jelas. Ya, jadi waktu diundang sama Mas Basit ya, ini sebenarnya saya agak ngeri-ngeri sedap ini ya. Ini teman-teman yang di Jepang nih kan pasti kan inilah ya, well educated ya, maksudnya di sebuah negara yang maju ya, negara maju, dan saya rasa dunia keuangan di sana juga jauh lebih maju dibanding Indonesia. Tapi baiklah, saya coba untuk mencoba mendiskusikan ya apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga nanti bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu juga mungkin bisa merefresh atau juga memberikan tambahan-tambahan. Saya share screen dulu materinya. Ya, ini ya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, saya diminta untuk memberikan bahan diskusi ya buat teman-teman semua yang berkaitan dengan cara berinvestasi halal dan aman. Ya, halal dan aman ini menarik ya karena menjadi poin penting yang mungkin menjadi titik tekan kita
dalam mendiskusikan ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Inggang ya, kita bisa saving, kemudian uang itu harus diapakan, apakah tetap di saving saja ya, karena kalau di Jepang seperti tidak menarik untuk ditabung ya, karena Jepang itu salah satu negara yang negatif interest rate ya, jadi kalau Anda menabung di bank malah uangnya berkurang gitu ya. Jadi beberapa negara maju termasuk Jepang, Amerika itu suku bunganya sudah sangat rendah ya. Jadi kalau di Indonesia nabung di bank, deposito di bank tuh masih dianggap investasi, tapi mungkin di negara maju seperti Jepang itu sudah bukan dianggap investasi ya, karena kita tidak mendapatkan keuntungan dari alokasi tersebut. Baik teman-teman, saya akan coba mulai ya. Mungkin kita coba menyeragamkan dulu ya persepsi kita terkait dengan investasi, karena saya ngelihat ya terutama di Indonesia ya banyak orang gembar-gembor masalah investasi, tapi ternyata mungkin mereka belum memiliki pemahaman yang utuh ya tentang apa itu investasi. Ya, saya ketemu sama orang yang punya usaha, dia nawarin temennya, lo mau nggak investasi di bisnis yang sedang gue kerjain nih, misalkan punya kedai kopi atau punya warung makanan tertentu gitu ya. Dia bilangnya investasi. Nah, yang perlu dia pahami adalah kalau orang menawarkan investasi, mestinya sudah ada hitung-hitungannya gitu ya. Jadi orang investasi itu bukan hibah. Investasi itu kalau kita lihat definisinya di sini, saya kutip dari Investopedia ya. Kita dikatakan melakukan investasi itu ketika kita membeli suatu aset ya atau item, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan income lebih di masa depan. Jadi kita berharap aset yang kita beli itu bisa menghasilkan income. Jadi ada generating income. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ditanyakan oleh Mas Inggang nih, uang mau diapakan nih? Ya bisa bisa bermacam-macam caranya, selama apa? Selama tujuannya adalah untuk generating income di masa depan ya. Jadi investasi itu bisa berbagai bentuk. Ya, bisa dalam bentuk aset real, misalkan membeli logam mulia, emas ya, mendirikan bisnis atau usaha, atau kita investasikan, kita tempatkan dana kita di bisnis atau usaha teman kita yang sedang ongoing, atau mungkin beli tanah atau properti, beli kebun dan lain sebagainya. Itu kalau pilihan kita inginnya menginvestasikan dana kita di aset real ya. Kemudian bisa juga di aset keuangan ya. Kalau di Indonesia deposito tadi masih masuk karena imbal hasilnya masih positif ya. Tapi kalau di Jepang mungkin sudah tidak lagi bisa masuk dalam kategori aset yang bisa kita kita miliki untuk tujuan investasi gitu ya, karena tidak bisa memberikan income di masa depan. Ada juga sukuk ya, karena kita bicara syariah, ada sukuk di sini, ada saham, ada reksadana, ada derivatif. Derivatif di Indonesia nggak banyak berkembang, mungkin di Jepang sudah banyak berkembang gitu ya. Ada lagi kayak forex gitu ya, kemudian tadi dibahas juga di sini juga cryptocurrency, yaitu beberapa alternatif yang kita bisa lirik ketika kita ingin mengalokasikan dana yang kita punya dengan tujuan untuk mendapatkan income yang lebih ya, atau terjadi apresiasi. Jadi kalau kita bicara investasi ini kita sudah bicara bukan lagi sekedar kemandirian finansial. Kalau kemandirian finansial itu basicnya itu kan kita bisa memiliki skill dan kompetensi tertentu, yang dengan skill dan kompetensi tertentu itu kita bisa mendapatkan income yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehingga kita tidak bergantung dengan orang lain ya. Nah, lebih investasi itu one step ahead dari kemandirian finansial ya. Kita sudah memikirkan gimana cara supaya harta yang kita punya itu berkembang, tumbuh gitu ya, sehingga kemudian dalam sekian jangka waktu tertentu kita memiliki peningkatan dari sisi aset ya, dari sisi kekayaan dibandingkan beberapa periode yang lalu. Nah, kalau kita lihat ya, karena di sini goal dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, maka kalau kita bicara investasi selalu berkaitan dengan masa depan, gitu ya. Kita selalu pingin bahwa saya melakukan investasi ini supaya ada orang beberapa hari yang lalu ya ketemu sama teman istri di suatu tempat,
Dia nanya, kira-kira kalau saya punya dana lebih, uang saya tersebut sebaiknya ditempatkan di mana, minimal tidak tergerus inflasi gitu ya. Berarti kan dia sudah mikir, oh masa depannya mau kayak gimana nih, uang saya mau saya tempatkan di mana supaya di masa depan kondisi saya begini dan begitu. Jadi kalau kita bicara investasi itu akan selalu berkaitan dengan masa depan gitu ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan payoff yang besar. Jadi kalau ya memang ini ya, kadang ada orang mikir ini banget ya, profit oriented banget. Ya benar, yang namanya investasi itu adalah profit oriented ya. Kita ingin mendapatkan keuntungan tertentu di masa depan dengan risiko yang kita bisa manage dengan baik ya. Nah, karena investasi ini selalu berkaitan dengan masa depan, ada unsur waktu di sini. Jadi saya sering melihat ya bahwa apapun kita bisa miliki sebagai investasi. Tapi perlu diperhatikan waktunya ya. Kapan dan periode investasinya itu kita kita mesti lihat ya. Karena ada beberapa jenis aset, terutama yang aset real, ya bisa jadi lagi hype gitu ya, lagi bagus, tapi kemudian siklusnya cepat sehingga kemudian kita keliru. Yang kita kira kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, tiba-tiba begitu kita masuk justru harganya turun, ya, atau justru orang udah nggak terlalu berminat. Jadi kita masuk di harga yang mahal, begitu kita mau lepas harganya sudah turun. Jadi bukan keuntungan yang kita dapat, justru malah kerugian gitu ya. Jadi investasi itu sangat berkaitan dengan timing ya, waktu dan timing. Usaha yang dikeluarkan, seberapa besar effort yang akan kita keluarkan untuk melakukan investasi. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan memilih untuk aset realnya saya mau investasikan aset saya, dana saya di bisnis atau usaha sendiri. Ya, saya udah punya idle money nih. Saya mau bikin kedai kopi, ya berarti effort yang mesti dikeluarkan kan cukup besar ya. Kita harus memikirkan mendirikan kedainya, memikirkan siapa yang menjadi koki, barista, gimana cara mengaturnya, strateginya bagaimana dan seterusnya. Ya, atau ada juga orang sama-sama pengen punya kedai kopi, tapi cari deh teman yang udah punya kedai kopi, kita join ke sana, ya, tambahin modal ya supaya dia bisa berkembang dan seterusnya sehingga kita bisa mendapatkan bagi hasil yang kompetitif. Jadi bisa jadi investasi juga akan berkaitan dengan usaha yang dikeluarkan. Uang yang dialokasikan ya, namanya juga investasi ya, nominal itu meters ya. Jadi kalau saya punya idle money 1 juta ya, dengan punya idle money 100 juta ya, begitu nanti dapat untung ya itu kan beda rasanya ya. Maka kemudian uang yang dialokasikan menjadi meters. Tentu kebalikannya, kalau rugi juga rasanya akan berbeda, bergantung pada nominal uang yang kita alokasikan dan tentu saja aset yang dipilih. Ya, kita mau investasikan di jenis aset yang mana, aset real atau aset keuangan. Nah, ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya. Dulu kita pernah ada demam tanaman ya, tanaman hias yang ketika COVID sebenarnya ini muncul lagi. Ya, saya sering lihat ada orang beli tanaman dengan harga nggak wajar gitu ya. Zaman dulu kan pernah ya gelombang cinta anturium ya, pernah jadi sebuah tren di masyarakat, harganya melambung tinggi ya. Tapi kemudian ada kisah beberapa orang yang dia masuk pingin mendapatkan mendulang keuntungan dari anturium, tapi masuknya di periode yang tidak tepat ya, sehingga justru dia masuk pas harganya udah di puncak, habis itu turun ya, dia akhirnya nggak dapat untung sesuai dengan yang diharapkan. Dulu juga ada batu akik ya, yang harganya nggak kira-kira ya. Saya pernah ditawarin batu akik dari Pulau Bacan, harganya 30 juta ya untuk 1 cincin ya. Jadi bingung saya ini rasionalisasinya apa nih gitu ya. Tapi memang ada dulu segmennya ya, ada masanya di mana barang-barang seperti ini berjaya. Atau yang kita lihat baru-baru ini ya, di berita-berita sering diberikan informasi sepeda Brompton harganya turun gila-gilaan ya, udah setengah harga dan sebagainya. Padahal dulu saya kenal ada seorang rekan ya, beli Brompton second dari Australia 17 juta, itu lengkap dengan kopernya, dengan aksesoris yang lain. Kemudian pas masa COVID tahun 2020 itu dilepas di harga hampir 40 gitu ya. Gara-gara orang
sedang tren ya, sedang hype ya, sedang suka banget sama sepeda Brompton. Nah, ini kita juga bisa investasi di barang-barang seperti ini. Tapi barang-barang seperti ini itu siklusnya cepat ya. Jadi kalau suatu saat teman-teman tertarik untuk menginvestasikan dana idle yang teman-teman miliki di aset-aset seperti ini, dan kita juga bisa bilang aset ya, aset-aset seperti ini, maka harus pas timingnya. Karena bisa jadi kita justru masuk di periode atau ketika siklusnya sudah akan turun, gitu ya. Nah, umumnya aset-aset seperti ada aset-aset yang sepanjang tahun, sepanjang periode dia cenderung stabil nilainya atau bahkan naik. Ya, contoh tanah gitu ya, properti. Kalau di Depok gitu ya, karena saya di Depok, atau di Jakarta kan harga tanah atau properti kan trennya naik terus ya. Ada aset-aset seperti itu. Atau ada aset-aset seperti yang saya tampilkan ini, yang siklusnya cepat, dia naiknya cepat, turunnya juga cepat. Atau ada aset seperti aset-aset keuangan gitu ya, yang dia naik turunnya bergantung situasi dan kondisi ekonomi di negara tersebut ya. Jadi ketika kita bicara investasi, maka spektrum yang mesti kita pelajari memang sebenarnya cukup luas ya. Tinggal kita punya waktu atau tidak untuk mempelajari hal tersebut. Jadi ketika kita bicara investasi, maka financial literacy-nya juga harus kita tambah gitu ya. Karena ketika kita bicara investasi, seluk-beluknya itu menjadi sangat banyak ya. Kemarin saya sempat diminta oleh Perpus Nasional untuk mereview menilai buku investasi terbaik ya di Indonesia. Nah, saya lihat ternyata variasi investasi itu banyak ya, mulai dari waralaba, saham, reksadana, properti, banyak banget ya yang sebenarnya kita bisa lirik, cuman tergantung sekarang style kita itu seperti apa. Nah, mungkin nanti akan kita coba bahas ya di beberapa slide yang berikut. Nah, sebelum lebih jauh, kita coba lihat dulu ya, bandingin dulu aset real versus aset keuangan ya. Ada orang yang saya maunya kalau investasi di aset real aja deh, yang real, yang benar-benar kelihatan ya, boleh-boleh aja. Atau kebalikannya, saya nggak terlalu paham bisnis atau usaha real gitu ya. Saya malas untuk mereview atau mengakses kelayakan suatu bisnis atau usaha. Saya maunya yang gampang aja deh, yang informasinya bisa saya akses anytime ya, anywhere lewat teknologi yang ada. Itu aset keuangan. Boleh-boleh saja ya. Yang perlu kita perhatikan adalah setiap jenis aset yang ingin kita alokasikan dana kita untuk membeli aset tersebut untuk tujuan investasi, itu perlu kita perhatikan karakteristiknya ya. Jadi kalau kita lihat beberapa jenis aset real nilainya itu cenderung meningkat. Ya, tadi yang saya bilang ya, tanah atau properti itu nilainya cenderung meningkat. Tapi ingat, aset real seperti ini tuh nilai likuiditasnya rendah. Ya, misalkan contoh ya, saya kalau jalan-jalan pagi ya, di subuh jogging atau jalan-jalan pagi itu sering lihat di beberapa komplek perumahan ada rumah udah setahun 2 tahun ya belum laku-laku ya, plang dijualnya itu nggak copot-copot ya, padahal itu rumah pasti harganya mahal ya dibandingkan zaman beberapa tahun yang lalu ya. Jadi harganya selalu meningkat, tapi ketika kita butuh dana, kita butuh likuiditas, maka untuk menjual aset real dalam bentuk tanah atau properti itu tidak semudah yang kita bayangkan, dan biayanya pun banyak ya. Jual rumah itu kan ada pajak yang harus kita bayar, ada biaya notaris, macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat cost-nya juga tinggi. Nah, sementara aset keuangan kebalikannya. Aset keuangan ini biasanya liquid, ya, sangat liquid. Ya, kalau saya punya saham, saya bisa jual selama pasarnya buka gitu ya, dan uang hasil penjualan itu bisa langsung saya tarik ya, jadi sangat liquid. Anytime kita butuh dana cash, kita bisa cairkan, kita bisa jual saham kita. Namun kelemahannya apa? Dia fluktuatif ya, dia harganya itu berfluktuatif. Nah, ini ketika kita melihat seperti ini, maka kita harus mempertimbangkan ya, kalau saya mau investasi, saya pinginnya yang mau kayak gimana ya. Seperti teman-teman saya orang Betawi gitu kan, tanahnya luas-luas ya, punya tanah luas-luas gitu ya. Zaman dulu kan orang Betawi tanahnya luas, mereka bisa kaya gara-gara tanahnya banyak dan dijual gitu ya. Tapi zaman sekarang jual tanah ketika ekonomi kita juga sedang terdampak cukup parah karena COVID ya, menjual properti itu tidak mudah. Sementara di pasar keuangan
fluktuatif nilai saham ya atau aset keuangan yang lain juga nilainya masih cenderung fluktuatif, tapi memang liquid. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan ya. Kita cocoknya yang mana? Kita lebih mudah untuk memahaminya yang mana. Nah, ini yang kita bisa coba pertimbangkan ketika kita memilih mau investasi di aset real atau di aset keuangan ya. Jadi aset real biasanya mahal ya, butuh dana besar untuk memilikinya. Beli tanah kan nggak bisa duit 1 juta 2 juta ya. Beli tanah kan harus duit gede ya, 100 juta ke atas. Nah, kecuali kita dapat tanah di lokasi yang agak pelosok, mungkin bisa dapat yang murah. Kalau saya cuma punya duit idle cuma 5 juta, ya nggak bisa untuk beli tanah gitu ya. Beli logam mulia sekarang sudah bisa ya, di beberapa bank syariah saya lihat sudah ada produk tabung emas. Bisa beli logam mulia senilai 0,5 gram ya, itu kan di bawah 1 juta nilainya ya. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, sementara aset keuangan sekarang sudah dibuat standar satuannya itu rendah. Ya, dengan duit 1 juta saya bisa memiliki satu lot saham Telkom misalkan. Ya, plus satu lot saham Medco misalkan yang harganya selembar sahamnya itu ratusan. Ya, kalikan dengan 100 lembar itu kan masih kejangkau lah ya kalau misalkan memang dana idle yang kita punya itu terbatas. Jadi untuk investor retail macam-macam kita ini aset keuangannya sekarang satuannya sudah memungkinkan bagi kita untuk memilikinya dengan segera. Zaman saya kuliah dulu ya di FEU itu dulu ada pojok dana reksa ya. Untuk kita bisa investasi itu dia syaratnya adalah kita harus deposit uang 25 juta. Ya, itu gede banget buat mahasiswa. Akhirnya zaman dulu kita patungan. Ya, saya punya 5 juta, cari orang lain, cari teman lain yang punya duit 5 juta, kemudian kita joinan buka rekening atas nama satu orang. Ya. Jadi patungan supaya kita bisa investasi. Tapi repotnya karena patungan begitu mau memutuskan mau beli atau mau jual itu ribut. Yang satu bilang jual, yang satu bilang beli gitu ya, nggak sepakat. Tapi sekarang itu dengan perkembangan terbaru yang ada di Indonesia itu sudah sangat mudah kita memiliki aset keuangan. Nah, kita mungkin sering sering bingung ya sebenarnya apa sih bedanya menabung versus investasi. Kalau saya punya tabungan, apakah itu sudah disebut sebagai investasi? Ya, saya udah punya tabungan nih, tapi kok orang-orang bilangnya investasi terus gitu ya. Nah, maka kita perlu lihat bedanya ya. Biasanya menabung dengan investasi itu bedanya adalah pada peruntukan dan jangka waktunya. Kalau kita menabung, biasanya kita tujuannya adalah untuk menyisihkan dana untuk disimpan. Jadi komponen aset growth-nya ini kecil ya. Jadi lebih kepada supaya dana kita tidak gunakan saja, kita simpan. Ya, dan suatu saat akan digunakan. Maksudnya dalam jangka pendek kemungkinan besar akan kita pakai. Gitu ya. Misalkan saya punya uang, dapat income bulanan gaji itu 10 juta misalkan. Dikurangi dengan operasional cost bulanan itu 7 juta, masih punya dana sisa 3 juta. Ya, 3 juta ini saya punya keinginan nanti 5 bulan lagi saya mau beli laptop ya, saya mau ganti laptop misalkan. Akhirnya saya tabung. Ya, karena harga laptopnya kira-kira sekitar 15 juta. Ya, seperti itulah menabung gitu ya. Kita saving. Jadi kalau kita bicara saving tuh biasanya kita nggak terlalu care, nggak terlalu aware sama risiko dan return. Ya, yang penting kita ya pokoknya uang yang kita punya kita tidak konsumsi saja. Sementara kalau kita bicara investasi, kita menunda konsumsi kemudian untuk dialokasikan pada aset yang kita prediksi akan memberikan hasil di periode tertentu. Jadi kalau kita melakukan investasi, di mindset kita tuh memang sudah ada hitung-hitungan. Oh, nih kayaknya kalau saya beli Brompton ya hari ini, tahun depan dia harganya bisa 40 juta, 50 juta. Belinya katakanlah 20 juta. Ya, berarti memang sudah ada ancer-ancer gitu ya bahwa kita akan mendapatkan return. Kita akan mendapatkan imbal hasil meskipun tentu ada risikonya gitu ya. Jadi ada perbedaan antara menabung dan dengan investasi, meskipun kalau kita lihat perkembangan terbaru, perbedaan antara menabung dan investasi ini semakin sempit ya. Kalau di Indonesia tuh sejak beberapa tahun yang lalu, Bursa Efek itu menggencarkan promosi menabung saham gitu ya. Menabung saham ini kan
menurut saya agak bias jadinya ya. Menabung saham, saham itu investasi gitu ya. Instrumen investasi, instrumen keuangan yang biasanya digunakan investasi, tapi dia pakai bahasanya menabung. Jadi ini kan sebenarnya untuk menggait orang-orang ya, investor retail ya, yang sebenarnya dananya nggak gede-gede amat, para milenial, para generasi Z, kamu bisa nabung loh, tapi nabungnya dalam bentuk saham gitu ya. Meskipun sih nanti ada penjelasannya ya bahwa ini investasi dan segala macam. Cuman kalau kita lihat sekarang ini keduanya itu perbedaannya sudah semakin tipis. Misalkan Kementerian Keuangan itu mengeluarkan namanya sukuk tabungan. Kita punya saldo punya duit 1 juta udah bisa beli. Ya, dia bilangnya menabung. Menabungnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sukuk gitu ya. Jadi menabung tapi sudah punya tujuan, nilainya akan berkembang terus. Nah, mudah-mudahan ini bisa memudahkan kita memahami ya. Kalau investasi itu ya memang profit oriented ya, dengan risiko yang perlu kita takar ya. Tapi kalau menabung biasanya kita nggak ngeliat return, kita nggak ngeliat profit. Ya ditabung aja gitu ya, disisihkan aja ya untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Nah, contohnya zaman kita sekolah ya, zaman saya sekolah, menabung, hemat itu pangkal kaya gitu ya. Orang yang sering menabung adalah orang yang akan sukses di kemudian hari. Itu kan para orang tua kita mungkin berpikiran seperti itu. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya sekedar hemat ya, tapi untuk kemudian mendapatkan imbal hasil tertentu yang ingin kita capai, nah itu bukan tujuan dari menabung. Nah ini yang mungkin saya harus tekankan ke teman-teman semua ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita wajib atau harus berinvestasi? Saya mencermati kasus di Indonesia itu ada kasusnya Joska ya, yang kemarin kalau nggak salah baru ditetapkan jadi tersangka. Joska ini adalah financial planner dan kemudian pengelola dana ya, ya semacam manajer investasi lah. Kemudian banyak kliennya millennials ya, anak-anak muda. Saya sempat coba telusuri di YouTube video-videonya dia ya, konten-kontennya si Joska ini, dan cukup menarik memang yang dibahas. Memang segmennya adalah anak-anak muda, para millennials ya. Anak-anak yang mungkin usianya sekitar 25-an ya, baru fresh graduate, baru lulus, kemudian sudah bekerja ya tapi masih single atau mungkin pasangan muda gitu ya. Nah, yang mindset yang coba dia tekankan adalah bahwa investasi itu harus, investasi itu wajib gitu ya. Nah, saya ingin mendudukkan ini ke teman-teman semua gitu ya, bahwa investasi itu memang perlu ya, menurut saya itu perlu, sangat perlu. Ya, kenapa? Itu untuk untuk persiapan masa depan kita secara materi gitu ya. Tapi dia tidak harus atau tidak wajib. Kenapa? Tergantung kondisi yang kita hadapi. Kalau tadi dibahas di awal oleh Mas Imron kalau nggak salah ya, bahwa mandiri finansial itu penting. Yes, itu penting. Setelah tahapan mandiri finansial itu sudah kita lalui, maka investasi bisa jadi hal yang harus kita prioritaskan. Ya, jadi ketika kita ingin menjawab apakah harus berinvestasi, maka jawabannya bergantung pertama prioritas utama kita sudah tercukupi atau belum. Ya, kita punya kebutuhan pribadi, kalau udah berkeluarga ya, punya kewajiban untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah keluarga bagi yang laki-laki gitu ya, dan kebutuhan sosial ya, misalkan sedekah, zakat, wakaf gitu ya, karena kan kita juga punya dapat imbal hasil jangka panjang ya, dari aktivitas kita yang ada di dunia. Jadi prioritas utama ini dulu. Ini sudah terpenuhi atau belum? Kita checklist. Oh, kalau belum, ya kita penuhi ini dulu ya sampai cukup. Ya. Prioritas berikutnya setelah mencukupi kebutuhan adalah kita mensisihkan dana. Jadi di poin kedua ini lebih ke saving, lebih ke tabungan, lebih ke menabung. Ya, kita menyiapkan dana simpanan untuk kebutuhan jangka pendek dan berjaga-jaga. Ya, kita harus punya sejumlah uang tertentu ya, kalau mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau kita kena musibah misalkan ya, anak sakit ya, atau kita perlu ada pengeluaran mendadak ya, apapun bentuknya, dan itu urgen, maka kita punya dana, kita punya kemampuan untuk itu, kita punya kapabilitas untuk mencukupi itu ya. Maka setelah dua hal ini terpenuhi, barulah kemudian kita berpikir untuk melakukan investasi
gitu ya. Jadi investasi ini saya sering tekankan ke teman-teman itu idle money, bukan uang yang sebenarnya masih kita perlukan, tapi kemudian kita investasikan. Ada juga beberapa orang yang pendapatnya begini ya, kalau gitu saya punya gaji langsung saya sisihkan aja untuk investasi. Boleh juga seperti itu ya. Tapi pastikan bahwa sisa dana setelah dikurangi untuk investasi itu masih mencukupi dua hal tadi, gitu ya. Misalkan saya khawatir kalau yang namanya zaman sekarang kan konsumsi itu nggak habis-habis ya. Zaman dulu itu mall nggak sebanyak sekarang, barang-barang, makanan-makanan juga masih gitu-gitu aja. Ya zaman sekarang kan kopi aja macamnya ada banyak gitu ya. Makanan ini, makanan itu, ada marketplace, ada online marketplace. Kita sekali scroll tuh bisa banyak banget barang yang mau kita beli. Jadi kalau nurutin konsumsi ya nggak ada habisnya. Jadi ada orang yang setelah dia dapat gaji, dia sisihkan untuk investasi. Boleh juga, tapi pastikan bahwa dua poin utama ini, yang prioritas utama mencukupi kebutuhan hidup dan kebutuhan sosial, juga dana simpanan itu sudah kita pastikan bisa kita lakukan, ya. Sehingga investasi yang dana yang kita alokasikan untuk investasi itu benar-benar idle money atau dana bebas, nggak dipakai nih ya, dana idle money. Sehingga apa? Kalau worst case skenario-nya dana ini kenapa hidup kita itu nggak guncang gitu ya. Kalau bahasa orang-orang ekonomi itu di econometrics, kalau ada shock gitu ya, dia tetap stable gitu ya, dia tetap stabil. Ya terguncang sih ya, mungkin sih namanya orang rugi pasti sedih ya, nggak ada orang rugi seneng gitu ya. Cuman itu tidak kemudian mengganggu, mendistraksi pikirannya secara penuh gitu. Nah, makanya yang dialokasikan itu, yang hilang itu adalah idle money. Ya, saya sudah punya dana simpanan, saya sudah punya dana untuk mencukupi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Saya misalkan ini ya, seorang laki-laki punya penghasilan 7 juta per bulan ya. Baru saja memiliki anak pertama dan istrinya tidak bekerja. Nah, pertanyaannya dengan profil penghasilan seperti ini, perlu nggak investasi? Ya, katakanlah dia hidup di Depok atau Jakarta, ya, dengan punya istri yang baru saja melahirkan dan istri tidak bekerja, rasanya 7 juta per bulan itu berat untuk investasi. Kenapa ya? Karena biaya hidupnya lumayan, harus beli Pampers, harus mencukupi keluarga, untuk operasional sehari-hari si laki-laki ini ya, bekerja itu kan butuh dana operasional ya, minimal untuk ongkos atau untuk bensin kalau dia pakai kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang punya penghasilan 7 juta per bulan, rasanya investasi belum jadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah 7 juta itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan dia bisa saving. Ya, saving untuk jangka pendek. Nah, ini juga penting ya, investasi dan risiko. Jadi kalau kita bicara investasi, ada dua hal yang selalu melekat. Yang pertama risiko, yang kedua adalah return. Ya, makanya kalau di buku-buku finance itu risk and return, bukan return and risk. Jadi risk-nya itu selalu disebut pertama, ya, risk and return. Jadi risikonya dulu. Kenapa? Karena mayoritas orang itu punya sifat risk averse. Ya, orang itu cenderung menghindari risiko. Ya, jadi kebanyakan orang yang menurut teori-teori finance itu, kebanyakan orang itu risk averse, dia cenderung menghindari risiko. Mereka berani mengambil risiko ya jika akan mendapatkan kompensasi yang setimpal. Oke, saya mau nih invest di saham, tapi kompensasinya cukup nggak? Ya, kalau kompensasinya rendah ya mending saya tabung aja deh, gitu ya. Sama returnnya nggak beda jauh tapi lebih aman kan gitu ya. Itu namanya orang yang risk averse. Dia cenderung menghindari risiko. Kalaupun dia mau menambah risiko, dia akan memastikan bahwa dia akan berpeluang mendapatkan kompensasi yang setimpal dengan risikonya. Maka ada ungkapan high risk high return gitu ya. High risk high return itu sebenarnya orang yang punya pendapat pola pikir seperti itu, dia risk averse ya. Dia punya sifat cenderung menghindari risiko, dan memang kebanyakan orang seperti ini. Ada juga orang yang sifatnya risk lovers. Nah, ini kayak orang main judi. Ya, orang main judi itu yang dilihat kemungkinan untungnya doang, kemungkinan ruginya sama dia diabaikan. Ya, saya datang ke kasino misalkan, saya bisa dapat untung nih. Tapi kemungkinan dia loss-nya itu nggak diperhitungkan. Nah, itu namanya risk lovers, orang yang terlalu mencintai risiko gitu ya. Jadi risk averse orang itu, kebanyakan orang itu risk averse, cuman memang degree-nya beda-beda.
Ada orang yang relatif toleran sama risiko, ya. Ada orang yang relatif konservatif, sangat ketat terhadap risiko, ya. Jadi degree-nya yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat ya, jauh-jauh hari syariat Islam itu sudah memiliki kaidah tentang risiko dan return. Ada dua kaidah penting yang selalu bergandengan ya. Yang pertama adalah al-ghunmu bil ghurmi al-kharaj bil dhaman. Ya, jadi syariat menyatakan bahwa ya seseorang itu berhak atas kemungkinan dia mendapatkan keuntungan, jadi profit ya atau keuntungan, kalau dia bersedia menanggung kerugian. Gitu ya. Artinya apa? Ada kesetimbangan, ada counter value yang setimbang antara kemungkinan rugi dengan peluang mendapatkan keuntungan. Ya, seorang pebisnis, ya kita membuka kedai makanan misalkan ya, kita tahu ya ada kemungkinan nggak laku, ada kemungkinan rugi. Karena kita bersedia menanggung itu, maka ketika kita jualan, ya profit yang kita miliki itu menjadi setimbang. Kenapa? Karena kita ada counter value-nya, yaitu apa? Kemauan kita untuk menanggung risiko kerugian. Itu yang kita sebut sebagai al-ghunmu bil ghurmi al-kharaj bil dhaman. Jadi dengan kaidah ini syariat Islam itu dari awal sudah mewanti-wanti, ya nggak ada investasi yang nggak ada risikonya. Ya, saya mengamati ya beberapa teman-teman dekat, beberapa tetangga itu sedang sangat sangat gandrung ya dengan salah satu investasi di forex ya, pakai robot trading, sampai ungkapannya itu uangnya miliaran, kerjaannya HP-an. Itu quote-nya begitu yang saya lihat. Ya kalaupun itu benar, itu menurut saya agak bertentangan ya. Bertentangan bukan agak lagi ya, bertentangan dengan kaidah syariat Islam terkait dengan risk and return ini, gitu ya. Kalau di ekonomi sering bilang ya, dalam jangka panjang yang perlu kita perhatikan adalah produktivitas. Ya, kalau income kita jauh lebih tinggi ketimbang produktivitas kita, nah itu jadi masalah. Someday akan jadi masalah. Ya, ada orang nggak bisa beli Alphard tapi ngutang ke bank ya agar bisa beli Alphard, padahal dia penghasilan bulanannya nggak bisa untuk beli mobil selevel Alphard gitu ya. Tapi karena dia bisa ngutang, dia ngutang untuk beli Alphard. Dalam jangka pendek bisa, tapi dalam jangka panjang dia akan kena masalah. Gitu ya. Kenapa? Karena uang yang dia dapat itu di bawah produktivitasnya dia. Nah, jauh-jauh hari sebenarnya Islam sudah menggarisbawahi ini. Nggak ada orang mager gitu ya, rebahan di rumah, tapi bisa dapat untung luar biasa. Itu menyalahi sebenarnya. Jadi kalaupun ada di dunia real seperti itu, ya sebaiknya kita jauhi ya. Nah, menganalisis suatu peluang investasi itu harus seimbang. Jadi dan secara psikologis ngitung return itu jauh lebih menarik ketimbang ngitung risiko. Gitu ya. Saya pernah terlibat dalam sebuah pekerjaan ya dengan teman-teman di UI dari fakultas lain. Yang dibahas ini kalau kita punya ini untungnya begini gitu, tapi nggak pernah dibahas risikonya. Ya begitu giliran saya ingatkan risikonya begini-begini, sudah diakomodir belum, sudah dipertimbangkan belum, sudah dipikirkan belum cara mitigasinya. Ya jadi memang kalau kita bahas risiko itu agak-agak kayak orang agak pesimis gitu ya, tapi itu penting untuk apa? Untuk menyetimbangkan pemahaman kita atas suatu kegiatan investasi yang akan kita lirik gitu ya. Apalagi kalau situasi nampak aman dan baik-baik saja. Ini sedang COVID ya, di mana-mana ekonomi terdampak, mungkin orang lebih aware terhadap risiko. Tapi ketika situasi sedang aman, situasi sedang bagus, sedang baik-baik saja, biasanya orang cenderung lupa ya terhadap risiko. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat di dalam dunia investasi, pertama kali yang di-assess adalah sikap kita terhadap risiko. Itu dulu ya. Jadi kalau Anda datang ke seorang manajer investasi, Anda bilang saya mau menempatkan dana di satu reksadana tertentu. Ya, menurut Anda pasnya di mana? Nah, biasanya si manajer investasi itu akan menyodorkan Anda kuesioner. Coba diisi dulu ya beberapa pertanyaan. Ya, begitu setelah selesai sama dia diskor. Oh, untuk Bapak ya dengan profil seperti ini cocoknya di reksadana saham misalkan. Cocoknya di reksadana pendapatan tetap misalkan. Kenapa? Karena
mereka berusaha untuk menakar dulu, ya, menakar ini klien saya profil risikonya seberapa besar, degree risk aversion-nya itu seberapa tinggi atau seberapa rendah. Maka ketika sudah ketahuan profil risikonya, dia akan mencari ya kira-kira aset apa yang cocok dengan si orang ini. Makanya kemudian mengakses risiko ini menjadi penting gitu ya. Nah ini buktinya ya teman-teman semua ini sudah banyak ya. Jadi saya sering bilang ke istri saya ya, kalau ke orang lain kayaknya statement ini agak berlebihan ya. Meskipun ini saya sampaikan ke teman-teman ya. Dan juga syariah toh sudah punya kaidah tentang ini. Makanya saya selalu bilang kaidah risk return itu hampir pasti selalu benar ya. Di sini saya bilang hampir pasti. Kenapa? Bisa aja salah ya. Karena kan tafsiran manusia. Tapi sepemahaman dan sepengalaman saya selalu terbukti ya teori seperti ini. Dulu saya pernah ditawarkan teman saya untuk terlibat di Pandawa Group. Ya, saya dikirimin proposalnya, ini hitung-hitungannya. Besar sekali janji returnnya, too good to be true gitu ya. Nah, kalau orang agak skeptis kan, ini too good to be true, masa iya sih bisa dapat return setinggi itu? Ya, dan ternyata memang kan jadi masalah di kemudian hari. Jauh-jauh hari sebelum Pandawa ada Gold Bullion Company, ini syariah justru ya. Ada Kisar, ada Koperasi Langit Biru. Sekarang juga sudah marak lagi ya investasi-investasi bodong yang polanya, pattern-nya sama. Yang ditekankan adalah return-nya. Risikonya nggak pernah diungkap. Atau kalaupun diungkap, dibilangnya rendah, bahkan nggak ada gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke prinsip tadi. Ya, mustahil ada suatu kegiatan investasi tanpa ada risiko. So, jadi kalau teman-teman semua tadi, Mas Imran sudah menyampaikan di awal, ya di Jepang bisa saving, ya, which is itu bagus, ya, dan memutuskan untuk investasi, maka yang perlu kita ingat adalah ada kemungkinan uang kita akan berkurang. Selalu seperti itu, risikonya pasti ada. Bahwa kemudian ada return-nya, yes, ya, karena tujuan investasi tadi seperti yang saya jelaskan di awal adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tapi tidak boleh kita lupakan, selalu ada kemungkinan kita akan mendapatkan kerugian. Ya, oleh karena itu yang ingin saya garis bawahi adalah jangan ikut-ikutan. Ya, kenali diri Anda dulu, kenali kondisi kita dulu nih. Saya punya saving berapa, kebutuhan saya untuk setahun, untuk 2 tahun itu akan seperti apa. Maka yang investasi yang cocok seperti apa. Jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena orang lain kondisinya bisa jadi beda dengan kita. Ya, nggak apa-apa investasinya kecil, tapi itu match dengan kondisi keuangan kita dibandingkan kita buru-buru ikut orang lain, padahal itu sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi kita yang kita hadapi saat ini. Jadi di sini saya katakan investasi terbaik adalah investasi yang sesuai dengan risiko yang berani Anda tanggung. Ya, ada orang pingin main saham, padahal dia nggak ngerti saham, padahal dia nggak ngerti risiko dari saham. Ya, akhirnya habislah dia ya. Begitu harga saham turun, dia loss, ya uring-uringan. Ya, tapi orang yang benar-benar memang tahu bahwa dia berniat investasi di saham dan dia sudah melakukan perhitungan, begitu saham yang dia miliki turun, dia anteng-anteng aja gitu ya. Dia sudah tahu, oh akan turun ya. Dan dia mungkin sudah punya penilaian perhitungan ke depan gitu ya. Nanti kalau turun terus apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia lakukan untuk memitigasi risiko tersebut gitu ya. Makanya jangan ikut-ikutan. Investasi terbaik adalah yang sesuai dengan karakter kita masing-masing. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya, tapi saya rasa teman-teman nanti bisa jawab sendiri aja dicoret-coret gitu ya. Mungkin nggak akan saya bahas secara detail. Intinya adalah dari pertanyaan-pertanyaan ini ya, ini adalah pertanyaan screening ya, pertanyaan screening. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya kita bisa ketahuan time horizon kita dalam investasi itu seperti apa. Dan risk aversion kita itu seketat apa atau selonggar apa. Gitu ya. Ini saya ambil dari beberapa manajer investasi yang ada di luar negeri. Di dalam negeri rasanya juga nggak akan jauh berbeda. Intinya saya mau menjelaskan di tabel ini ya. Begitu pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab, kita bisa tahu di dalam matriks ini posisi kita ada di mana. Kalau time horizon kita itu 0 sampai 2 tahun, ini satuannya tahun ya. Jadi kita hanya bisa menunda uang kita investasikan itu hanya 2 tahun.
mau kita risk aversion-nya selonggar apapun, yang makin ke bawah makin longgar ya, makin ke atas tuh makin ketat. Ya kita termasuk investor yang konservatif ya. Kalau kita ada di posisi ini, maka ya investasi yang ingin kita lakukan itu diprioritaskan pada investasi yang lebih aman. Jadi unsur amannya lebih prioritas dibandingkan unsur return-nya. Ya. Nah, kalau kemudian time horizon kita itu semakin lama, semakin panjang, tapi kita risk aversion-nya itu sangat ketat, ya tetap konservatif, ya. Nah, ketika risk aversion kita semakin longgar, ya semakin longgar artinya semakin besar risiko yang berani kita hadapi, maka contohnya ekstrimnya di sini ya, di apa namanya di yang sudut kanan bawah ya. Nah, ini agresif berarti kita bisa diberikan aset investasi yang risikonya tinggi tapi kemungkinan return-nya juga tinggi. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman yang ada di konservatif ya sebaiknya nggak usah terlalu terlalu berani untuk ikutan investasi saham misalkan. Kenapa? Karena time horizon-nya itu pendek ya. Jadi kalau tadi disebutkan bisa saving ya selama di Jepang berapa lama misalkan? Mungkin kalau kuliah S3 antara 3 sampai 5 tahun ya bisa saving berapa besar sebulan ya, kalikan dengan lama kita ada di Jepang ya, dan kemudian kita berpikir nanti kembali ke tanah air ya, time horizon kita berapa lama tuh ya, saya ingin investasi kita menghasilkannya berapa lama dan akan kita pakai dalam jangka waktu berapa lama juga. Nah, maka kemudian kita bisa melirik ke tabel ini. Kayak sebagai contoh ya, kalau orang yang konservatif mungkin lebih cocok ya selama tidak negatif seperti di Jepang, bisa di deposito gitu ya, atau bisa juga di ya yang jenis-jenis deposito. Kalau sudah semakin agresif bisa berkenalan ke saham ya atau ke instrumen lain yang memang tingkat risikonya lebih tinggi gitu ya. Mas Budi, kita punya 2-3 menit tersisa, Mas Budi. Oke, siap ya. Jadi urutan asetnya ini ya teman-teman semua ya, reksadana itu ini di luar bank ya, reksadana, kemudian sukuk, saham atau derivatif ya. Nah, ini closing-nya mungkin ini ya. Nanti yang syariahnya mungkin teman-teman bisa diskusi saja. Jadi ketika tadi disebutkan di awal ya, bisa saving misalkan 100.000 yen. Ya, kalau saya lihat kursnya itu sekitar 13 juta per bulan. Menurut saya ini angka yang cukup besar ya. Kalau dilihat ke biaya hidup di tanah air, ya, orang bisa saving sekitar 13 jutaan per bulan. Ini angka yang sangat bagus ya, angka yang sangat baik. Ya, nah kita perlu cek dulu kondisi ketika pulang kita berbeda-beda kan. Ada yang mungkin sudah memiliki pekerjaan mapan dan begitu pulang tuh langsung mendapatkan posisi bagus. Jadi ada posisi yang sudah dijanjikan misalkan. Dan sudah punya, katakanlah udah punya rumah sendiri. Ada juga yang mungkin sudah memiliki pekerjaan standar dan belum jelas akan ditempatkan di mana. Biasanya dosen kayak gitu tuh. Ya pulang belum tahu ya, masih lihat-lihat dan mungkin rumah juga belum punya. Atau yang ketiga, belum memiliki pekerjaan dan belum jelas akan bekerja atau berusaha apa. Rumah juga belum punya. Maka dengan profil seperti ini beda-beda ya. Misalkan kasus satu ya, maka kita bisa lihat ini dananya dana idle, tapi sebaiknya test the water dulu. Jangan semua 13 juta kali sekian bulan itu langsung kita tempatkan di satu instrumen investasi tertentu. Ya coba-coba dulu aja, kasih alokasi sedikit-sedikit ya. Kita icip-icip dulu lah. Ya, sambil learning ya, sehingga learning curve kita bagus. Melapangkan dada ketika rugi, bersyukur dan membatasi euforia ketika untung, supaya kita di pertengahan gitu ya. Mau investasi di mana? Bisa di saham syariah, bisa di sukuk negara, reksadana atau deposito. Nah, ini saya compare ya. Setahun terakhir saya ambil di Nikkei ya, Nikkei Index Composite di Jepang dengan di Jakarta IHSG. Kita bisa lihat teman-teman semua selama 2019 sampai 2021 kalau kita invest di pasar modal di Indonesia, return rata-ratanya itu cuma 5%. Ya, mungkin kita bertanya-tanya kok kecil ya. Katanya kalau kita investasi di saham bisa lebih besar dari deposito. Ya kondisinya memang sedang jelek. Ya rata-ratanya 5%, standar deviasinya 20%. Ada kemungkinan ya kita masuk di saham, bisa juga ada kemungkinan masuk dapat return 25% karena deviasi ke atasnya kan 20%, atau minusnya juga gila-gilaan 25% ya.
Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau teman-teman misalkan uang savingnya mau dialokasikan di saham, ya kita harus perhatikan data ini. Ya, jangan berharap agak wow gitu ya kalau kita investasi di saham. Saya beli saham Unilever di Januari itu turun terus gitu ya. Akhirnya saya lepas. Padahal Unilever itu bagus gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan supaya kita tidak kemudian kecewa. Ini contoh ya, ada orang beli saham INKP di 2016, ada orang beli saham INKP, ini di 2020 ya, ada orang beli saham INKP dimulai dari 2016 ya, pasti dia begitu di sini udah untung besar. Ada orang baru masuk di sini, ya sekarang pasti investasinya belum balik. Kenapa? Karena harganya turun, belum sampai ke titik awal waktu dia beli. Ya, nah ini yang tadi saya katakan, kita perlu perhatikan timingnya. Ya, dan inilah kalau investasi saham ya, kayak roller coaster, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Nah, ini kalau kasus 2 dan 3. Kalau kasus 2 dan 3, saran saya adalah di tanah air, depositokan di bank syariah, atau dialokasikan ke sukuk tabungan atau sukuk retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya, saya mengamati kurs rupiah terhadap yen stabil, ya relatif stabil. Jadi jangan khawatir dengan depresiasi nilai rupiah sehingga atau apresiasi ya, yang kemudian akhirnya tabungan kita nilai realnya secara rupiah menjadi turun, karena kalau kita lihat ini trennya stabil. Nah, kita bisa tempatkan di sukuk tabungan atau sukuk retail ya, bisa 1 juta atau 5 juta, dan bagi hasilnya lumayan ya, sekitar 5 atau 6% lah, mirip-mirip dengan deposito bank syariah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ya ini saya rasa teman-teman nanti bisa tanya kalau memang kurang jelas ya, dan saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu ya, mungkin perlu dipertajam saja. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Inggang ya, di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi, pemaparannya ini basic ya, fundamental. Jadi ini yang penting sebenarnya dalam memahami bagaimana kita berinvestasi. Jadi kalau teman-teman udah mulai berinvestasi atau mencoba, biasanya sudah nerka kira-kira nanti akan di mana. Nah, itu kalau saya kemarin mencoba masuk ke reksadana ya, masuk ke satu platform reksadana syariah, alhamdulillah di bulan Oktober tumbuh 4%. Nah, ini enggak saya bayangkan, karena sebelumnya kok minus terus investasinya. Karena investasi sebenarnya bukan bujukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Terus terakhir di Oktober ini kok ternyata bertumbuh sebesar 4%. Nah, itu yang menggembirakan sebenarnya bagi psikologi kita ya, untuk semangat investasi. Nah, monggo dipersilakan bagi teman-teman jika ada pertanyaan, hal-hal teknis, mendasar, atau hal-hal yang lain, monggo dipersilakan. Kalau beberapa terakhir ada marak tentang trading di ini ya Mas ya, Forex. Forex, kalau binomo kan 1-2 tahun terakhir ini kan, walaupun ada kontroversinya di Indonesia kan dilarang, di Jepang nggak bisa akses binomo. Tadi saya masuk ke faktor resiko tadi ya, Al-Gum bil Gurni dan Al-Haraj bid Damam. Itu nanti mungkin secara detail saya harus belajar lagi tuh tentang faktor resiko, karena saya tergoda masuk ke situ sebenarnya, tapi ada beberapa pendapat ya, mungkin Mas Budi kan lebih paham ya. Ada yang pendapatnya resiko spekulasi sehingga dia main akhirnya masuk ke konteks haram, ada yang mendasari pada kalau kita menganalisanya tepat, benar, haram nggak, kira-kira begitu. Ya. Makanya saya, apa ini benar apa enggak, saya belum masuk ke situ sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya ya bersyukurnya kita ya, syariat Islam itu lengkap ya, dalam bermuamalah itu sudah banyak rambu-rambunya, meskipun secara umum pada prinsipnya boleh. Jadi Bitcoin boleh nggak, trading forex boleh nggak? Mungkin pertanyaan kaidahnya itu kan dalam bermuamalah hukum asalnya adalah semuanya boleh.
kecuali yang dilarang. Jadi kita perlu cek dulu ya. Oke, pada dasarnya boleh, pada dasarnya forex itu boleh. Tapi ntar dulu, ada benturan dengan larangan-larangan di dalam syariat Islam apa enggak? Nah, jadi itu yang perlu kita cek. Ya, jadi kalau kita lihat spekulasi itu sendiri, spekulasi itu kan bahasa orang awam ya. Sesuatu yang diistilahkan dengan spekulasi itu biasanya oleh orang awam dianggap negatif gitu ya. Tapi kalau kita dilihat di teori-teori finance, spekulasi itu ya orang investasi itu ada spekulasinya, ada uncertainty-nya kan, dan dia berani untuk menghadapi uncertainty itu untuk mendapatkan, mengejar potensi keuntungan. Jadi di sisi investasi itu ya ada unsur spekulasi juga ya. Orang berbisnis kan sudah tahu bahwa dia nggak akan bisa meloloskan diri ya dari kemungkinan dia akan rugi ya. Jadi bahkan bisnis yang kita bisa lihat dengan mudah di sekitar kita pun ya tetap aja ada kemungkinan kerugian. Itu kan sebenarnya kita menghadapi uncertainty gitu ya. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah spekulasinya itu bagaimana ya. Kalau spekulasinya itu terlalu besar ya, terlalu berlebihan, itu yang sebenarnya dilarang ya, sebaiknya kita hindari. Dalam bahasa agama disebut sebagai gharar ya. Gharar itu kalau terlalu besar tidak boleh, tapi kalau kecil dan tidak bisa dihindari ya memang nggak ada masalah gitu ya. Nah, terkait dengan investasi yang ada di Indonesia yang sedang marak ya, forex ya. Dia bahasanya trading forex. Jadi kalau saya membahasakannya itu bukan investasi, itu trading ya. Trading itu ya jangka pendek banget. Ya kalau investasi itu biasanya time horizon-nya itu panjang. Tadi seperti tadi Mas Inggang sampaikan, beli reksadana gitu ya. Mungkin untuk jangka panjang, tiba-tiba untung, alhamdulillah untung. Kalaupun rugi ya siapa tahu nanti setahun 2 tahun yang akan datang itu akan naik. Jadi biasanya orang yang investasi cenderung stabil ya, karena dia nggak terganggu dengan naik turun harga secara jangka pendek. Tapi kalau orang yang trading ya, saya punya teman trading saham harian ya, dia lagi UTS dia tinggal dulu tradingnya, begitu selesai UTS loh dia loss gitu ya, maka ya keringetan ya karena dananya loss gitu, apalagi main margin, aduh gawat banget kalau seperti itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan batasan dalam investasi, nah objek investasinya harus halal. Jadi forex bagaimana? Masalahnya forex ini kalau dalam fikih muamalah itu erat kaitannya dengan emas dan perak ya. Jadi emas dan perak itu adalah salah satu dari 6 barang ribawi. Jadi ada barang-barang yang oleh syariat Islam benar-benar diperhatikan cara jual belinya itu, cara pertukarannya itu sangat diatur dengan ketat. Salah satunya adalah emas dan perak, ya. Nah, emas dan perak ini kemudian para ulama mencoba melihat ilatnya. Ilat itu sebab dari satu hal itu dihukumi ya. Nah, emas dan perak ada yang bilang ya emas dan perak ya karena dia logam mulia. Ada juga yang bilang emas dan perak itu ya karena dia alat tukar, dia mata uang. Nah, dari sinilah kemudian jual beli forex itu dianalogikan dengan pertukaran emas dan perak. Ya, jadi emas dan perak itu boleh ditukarkan, emas dengan perak boleh pada kurs berapapun, misalkan 1 gram emas setara dengan sekian gram perak, silahkan ya disepakati harga berlakunya seperti apa, tapi dia harus dilakukan secara tunai. Jadi Anda mau menukar yen dengan rupiah, silakan kursnya berapapun ya, pada selama itu kurs yang berlaku yang terbentuk di market gitu ya. Tapi pertukarannya harus tunai, ya, harus on the spot ya kalau bahasa transaksinya. Dia harus tunai, kayak kita ke money changer ya. Saya mau ke Jepang ya, saya tukar uang rupiah saya ke yen, itu boleh ya. Kenapa? Karena saya bawa uang saya, money changer punya yen, kemudian langsung saya tukarkan. Itu seperti itu. Tapi kalau di trading kan ya, sepemahaman saya tentang forex, trading forex itu tidak pernah dia penyerahan uangnya itu real gitu ya. Dia selalu main margin karena hitungannya adalah trading menitan atau dalam sehari. Bahkan kalau forex kan bisa 24 jam karena pasar forex itu tidak pernah mati ya, dia selalu hidup terus. Jadi dengan seperti itu saya agak menghindari tuh forex ya. Kenapa? Karena
terlalu sempit ruang kita untuk bisa mendapatkan keuntungan gitu ya, karena banyak banget batasannya oleh syariat gitu ya. Jadi seperti itu. Bitcoin gimana? Bitcoin sampai saat, atau cryptocurrency ya, sampai saat ini sebagai sebuah mata uang dia belum mendapatkan legalitas dari otoritas moneter. Ya, jadi kalau saya menahan diri ya, selama nanti kalau dia sudah mendapatkan legalitas dari otoritas moneter, diakui, ya mungkin konteksnya menjadi beda-beda nih. Di Indonesia kan otoritas moneternya BI ya, di Jepang ya Bank Sentralnya Jepang. Ya, selama dia sudah boleh, ya jadi kita menurut saya sudah mulai terbuka peluang untuk kita investasi di cryptocurrency. Kenapa? Karena dulu Umar pernah ingin membuat mata uang di pemerintahan itu dengan menggunakan kulit onta ya. Jadi dia mau cetak uang dari kulit onta, tapi sama para sahabatnya dilarang. Kenapa? Ini masalah scarcity aja, nanti ontanya jadi langka ya gara-gara kulitnya dipakai untuk mencetak uang. Jadi mata uang itu ya boleh ya, selain emas dan perak boleh, mau pakai uang kertas boleh, mau pakai cryptocurrency ya. Dalam kajian-kajian yang saya baca boleh, selama itu tadi ya dia dilegalisasi oleh mendapatkan legalitas oleh otoritas moneter. Gitu Mas Singgang mungkin yang bisa saya share. Baik. Mas Budi, ini ada pertanyaan ya, masuk dari Mas Imron di Yamaguchi. Bagaimana cara mengetahui investasi bodong atau tidak? Lalu untuk investasi emas, apakah termasuk investasi yang paling aman? Lalu Ya. yang berikutnya, punya emas itu baiknya fisik atau digital, seperti kita nabung di Tokopedia. Sekarang kan banyak platform nabung seperti itu ya. Itu gimana Mas? Jadi gampangnya cara mengetahui investasi bodong atau tidak tadi Mas Imron seperti yang saya sampaikan di awal tuh. Kita lihat risikonya seberapa besar. Kalau nggak bisa kita takar risikonya, ya dan orang yang nawarin itu sama sekali nggak mau nyampein risikonya atau dia terlalu bombastis, ini risikonya nggak ada, itu ya mungkin 80% saya sudah yakin itu adalah investasi bodong. Apalagi kalau janji returnnya itu luar biasa besar. Ya, waktu Koperasi Pandawa itu mereka menjanjikan return ke saya itu sebulan saya bisa dapetin return 10%. Coba bayangin ya, 10% sebulan, setahun 120%. Ya, apa bisa kita punya kalaupun bisa, saya penasaran sama si teman saya itu. Coba jelasin ke saya, gimana cara Pandawa muter uang sehingga bisa memberikan ke saya return 10%. Gitu ya. Kalau ke saya aja dia bayar return 10%, kan berarti dia seharusnya bisa mendapatkan return lebih besar dari 10% ya. Si pengelola Pandawanya, karena dia pasti pingin untung juga kan, nggak mungkin dia pingin rugi. Ya. Gimana caranya muterin uang bisa berkembang 10% sebulan, 120% setahun. Ya. Nah, itu sebenarnya pakem awal yang kita bisa gunakan untuk memfiltrasi mana investasi bodong atau tidak. Ya. Too good to be true itu jadi keywords gitu ya. Serius loh, 10% sebulan, kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin kok ya, tinggal kita kejar aja gitu ya. Kalau saya sih selama kita punya ketemu dengan yang kayak gitu, sudah hampir pasti itu adalah investasi bodong. Kenapa? Karena pattern-nya terlalu sama ya, terlalu jelas ya. Yang investasi seperti itu kemudian akhirnya di kemudian hari itu jelek gitu ya, tutup ya karena seperti itu. First travel ya, umroh kok 8 juta bisa ya, pesawatnya Emirates ya, kemudian di Mekah Madinah dapat hotel bintang 4 dengan makanan yang memuaskan dengan hanya bayar 8 juta. Kok bisa? Ya kan logika awam kita mestinya kayaknya enggak deh, beli tiket aja lebih gede dari angka segitu. Kok dia bisa 8 juta ya? Cuman kan orang kadang ngelihatnya itu, wah enak nih bisa umroh dengan fasilitas terbaik hanya mengeluarkan 8 juta sampai 10 juta. Enak nih kita investasi ya nggak ngapa-ngapain dapat 10%. Nah, orang lihat kan itu doang ya. Kenapa? Karena memang enak, bayangin yang indah-indah tuh enak gitu ya. Tapi bayangin yang risikonya itu kan yang nggak enak. Jadi Mas Imron, pertama kali yang mungkin kita bisa lakukan adalah kita kritis pada hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungannya terlalu bombastis, sebaiknya ditahan dulu
ya. Jangan langsung terburu-buru untuk menempatkan uang kita di sana. Sayang ya, kita udah capek-capek nabung ya. Nabung itu capek ya Mas ya, karena kita menahan diri untuk tidak mengkonsumsi kan, apalagi di Jepang tuh. Ada teman saya senangnya mainan-mainan kayak Gundam gitu ya. Barang-barang itu kan menarik untuk dimiliki ya. Atau ada orang hobinya sepeda ya, kalau datang ke toko sepeda tuh kayak kalap gitu ya. Ini dibeli gitu ya. Padahal harganya nggak murah, mahal-mahal. Jadi menabung itu kan sebenarnya berat ya. Kenapa? Karena kita harus menahan keinginan ya, bukan kebutuhan ya, menahan keinginan. Karena keinginan kita pada dasarnya tidak terbatas. Jadi jangan sampai sudah perjuangan kita menabung itu hangus gara-gara kita teriming-imingi return yang besar di investasi bodong. Nah, celakanya memang masyarakat ini terlalu mudah untuk diiming-imingi seperti itu, sehingga meskipun ada OJK pun nggak pernah habis tuh masalah investasi bodong. Investasi aman, apakah investasi paling aman? Ya, kalau dilihat dalam jangka panjang, saya bisa bilang iya, karena emas itu adalah logam mulia, ya, dan logam mulia ini nilainya stabil. Tapi kalau ditanya emas itu harganya akan selalu naik apa enggak? Enggak, ya, dalam jangka pendek harga emas naik turun ya. Saya lupa plotting ininya ya, tunjukin di slide ya. Tapi kalau kita lihat dalam jangka pendek emas itu seperti komoditas yang lain. Kadang dia naik, kadang dia turun. Tapi kalau di pack gitu ya, disandingin dengan nilai mata uang, dia akan selalu stabil. Ya, jadi kalau dalam konteksnya di sini aman ya, aman dalam konteks stabil ya. Nanti mau kurban nilai emasnya sekian setara dengan sekian emas, iya itu selalu stabil. Tapi kalau tujuan kita adalah mendapatkan keuntungan dari jual beli emas dalam jangka pendek, ya dia kadang naik, kadang turun. Yang terbaik punya fisiknya atau cukup digitalnya saja. Nah, saya rasa kayak Tokopedia, atau kalau kita lihat di BSI ya, Bank Syariah Indonesia juga ada tabung emas tuh. Itu sudah satu paket sama nyimpennya juga gitu ya. Saya rasa aman. Ya, menurut saya aman. Kenapa? Karena fisiknya pasti disimpenin ya. Mungkin kita cek lagi term and condition-nya di Tokopedia, apakah harga jual yang harus kita bayar itu sudah termasuk biaya penyimpanan fisik, gitu ya. Karena izinnya itu sampai ke Bapepti kalau di Indonesia. Ya, jadi Bapepti itu adalah badan yang berwenang untuk mengatur komoditas. Nah, emas ini masuk komoditi. Ya, emas, kopi, komoditas yang lain itu termasuk di situ. Jadi kalau ada Tokopedia memiliki layanan tadi ya, nabung emas atau beli emas secara digital, mestinya dia ada fisiknya ya. Kalau nggak ada itu bisa jadi temuan yang nanti di kemudian hari jadi masalah. Itu Mas Imran, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Mas Budi atas tanggapan dari pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman, Bapak-Bapak? Mas Budi, kalau teman-teman ada mau diskusi private, boleh Mas Budi? Tunggu. Di luar forum. Silakan. Kemana Mas Budi biasanya? Ke WhatsApp atau ke email? Ke WhatsApp boleh, ke email boleh gitu ya. Cuman kalau WhatsApp kan kadang tenggelam kalau lagi. Ke email saja ya? Email boleh. Oh, email yang personal atau yang kampus? Yang personal aja. Baik, nanti coba saya share, nggak apa-apa ya Mas Budi? Nggak apa-apa, silakan. Boleh, nanti Saya seneng nih, karena yang seperti ini kan ini ya, bisa aja memberikan pencerahan ke teman-teman. Baik, terima kasih Mas Budi. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Rahma ya di Tokyo. Komoditas selain emas, apakah pasarnya terbuka untuk publik? Misalkan perak, kopi, dan lain-lain. Ataukah ada peluang nggak kita masuk bisnis ke hal tersebut, perak? Kalau di luar negeri ya ada bursanya. Ya, di Jepang saya rasa ada commodity market ya, yang pembelinya bisa retail karena sudah distandarkan. Ya, contoh misalkan ya emas tuh di Indonesia ada di bursa berjangka itu dalam bentuk kontrak emas. Jadi satu kontrak ya, gampangnya satu kontrak kita bayangkan satu lembar kontrak itu sudah ada standarnya, itu setara dengan berapa gram emas. Ya, kemudian
benchmark harga emas yang digunakan harga emas yang mana? Karena kan ada beberapa jenis harga emas ya di internasional. Jadi kalau di Indonesia sementara komoditi yang terbuka oleh publik bisa dimiliki, dikemas dalam instrumen keuangan itu hanya emas sama saya lupa ya beberapa. Tapi kopi sama perak belum, seingat saya ya. Dan bursanya nggak terlalu berkembang di Indonesia ya. Kenapa? Karena ya mungkin regulasinya dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar negeri itu bursanya saya rasa sangat berkembang ya. Perak, kopi, jagung, gandum itu kita bisa lihat di luar negeri itu mungkin bisa dimiliki secara publik, terbuka untuk publiknya. Maksudnya mungkin kita nggak beli kopi dalam bentuk kopi biji kopi yang fisiknya akan kita benar-benar kayak kita beli ke petani gitu ya, nggak gitu. Tapi sudah distandarkan biasanya ya, sudah distandarkan, sudah di kayak kita beli saham itu kan di standar, kita nggak beli satu lembar, kita belinya satu lot ya. Perubahan harganya sudah diatur sedemikian rupa. Sama di commodity market juga begitu. Cuman sayangnya memang di Indonesia belum berkembang sehingga pilihannya sangat terbatas ya. Mungkin kalau teman-teman selama di Jepang mau lihat commodity market di Jepang sih saya rasa sangat memungkinkan ya, tinggal dilihat aja syarat-syaratnya seperti apa gitu. Gitu, Mas Inggang. Oh, baik. Terima kasih Mas Budi. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Mariam di Yogo. Apa betul menabung di syariah itu perputarannya tidak murni secara syariah? Lalu walaupun di bank lebih nyaman, diakui lebih nyaman daripada menabung di konvensional. Bagaimana ada rumor seperti itu, Mas? Menabung syariah tidak murni berputar secara syariah. Ya, jadi ini pertanyaannya kan terkait dengan kemurnian dari bank syariah ya. Ya, kalau ditanya seperti itu sih saya bisa jawab, ya memang bank syariah ada beberapa aktivitasnya yang mau tidak mau dia bersentuhan dengan yang tidak sesuai syariah ya. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu sempat ada FGD ya dengan teman-teman bank syariah. Salah satu topiknya ini ya. Jadi di bank syariah itu ada OJK mewajibkan bank syariah itu menyampaikan tidak hanya laporan keuangan, tapi salah satu babnya adalah laporan pendapatan non halal ya, laporan pendapatan non halal. Nah, kita coba tanya apa aja sih sebenarnya pendapatan non halal yang dimiliki oleh bank syariah. Jadi bisa jadi pada prakteknya bank syariah tidak bisa menghindar. Kenapa tidak bisa menghindar? Karena ekosistemnya masih belum sepenuhnya fit dengan syariah. Contohnya gampangnya gini ya, ada BPD syariah di sebuah daerah, sebuah wilayah. BPD kan Bank Pembangunan Daerah gitu ya. Bisa jadi ketentuan dari pemerintah daerah ya dalam rangka penempatan dana Pemda ya, mereka harus juga punya rekening di bank konven. Akhirnya bank syariah itu juga mau nggak mau harus punya rekening di bank konven untuk memudahkan transaksi yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Nah, karena biasanya dana pemerintah daerah itu besar, tempatkan di bank konven kan dapat bunga ya. Nah, bunga itulah yang kemudian sama bank syariah diakui sebagai pendapatan halal. Dia nggak bisa menghindar dari situ karena ya memang ketentuannya seperti itu ya. Someday mungkin kalau bank syariah kita udah cukup besar market share-nya, kita bisa lebih baik lagi dalam meminimalisir hal tersebut. Tapi meskipun seperti itu sudah dipastikan DSN MUI sama OJK itu sudah mendesain ya dana-dana seperti itu, dana-dana seperti itu tidak bisa dinikmati oleh bank syariah. Jadi bank syariah nggak bisa makan duit itu. Yaitu anggaplah itu duit haram ya, dan alokasinya itu biasanya nanti untuk contohnya adalah untuk pembiayaan Qardul Hasan. Jadi bank syariah bisa menyalurkan pembiayaan tanpa bunga, tanpa ada imbalan apa-apa, benar-benar untuk kebaikan, yang namanya Qardul Hasan ya, untuk pinjaman kebaikan. Ya, nah itu bisa dipakai seperti itu. Itu satu. Yang kedua bisa saja ya, yang bank syariah ini kan namanya juga bank syariah isinya manusia ya. Manusia itu bisa khilaf ya. Dan yang namanya perbankan itu kan juga ada governance-nya. Di bank syariah juga ada syariah governance. Ya, jadi bisa saja di satu cabang
ada praktek bank syariah yang tidak sesuai syariah. Mungkin saja seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin 100% ya bahwa bank syariah benar-benar 100% sesuai syariah. Tapi yang bisa kita pastikan adalah sistemnya kita create sebaik mungkin supaya ketika terjadi hal-hal seperti itu bisa benar-benar disikapi dengan cepat dan serius. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan perputarannya ada yang tidak sesuai syariah, ya mungkin iya. Apakah tidak murni perputarannya secara syariah? Nah, ini poin berikutnya adalah dalam muamalah itu ada perbedaan-perbedaan ya, ada perbedaan pandangan. Apalagi sekarang eranya media sosial ya. Ustadz tuh banyak banget ya, yang satu bilang begini, yang satu lagi bilang begini. Saya pernah datang ke Bukalapak tuh sampai orang marketingnya yang meng-create serbu seru itu sampai bilang, "Mas, saya ingin belajar fikih ya, Mas." Saya bilang, "Wah, jangan ke saya, ke Ustadz aja." Kenapa emangnya? Ini saya stres juga, ini serbu-seru, ada yang bilang judi, ada yang bilang goror gitu. Jadi karena dia kaget gitu, ternyata sebegitunya gitu ya dinamika di dunia di Indonesia. Ustadz tuh punya banyak follower ya, banyak pengikut, masing-masing ustadz punya pendapat, orang jadi bingung mau ini yang mana gitu ya. Nah, menurut saya patokannya adalah ke Dewan Syariah Nasional MUI, karena mereka lah yang mengeluarkan fatwa. Nah, fatwa itu memang secara fikih bisa jadi bukan fatwa yang paling ideal, gitu ya. Kenapa? Karena dia akan mempertimbangkan maslahat dan mudarat terkait di Indonesia. Bisa jadi kita menemukan praktek pembiayaan atau praktek perbankan syariah di Indonesia itu dilakukan, dibolehkan, tapi di Timur Tengah tidak diperbolehkan. Mungkin aja kita ketemu praktek yang seperti itu. Atau sebaliknya, kita ketemu suatu praktek perbankan syariah yang di Malaysia boleh, di Indonesia nggak boleh. Gitu ya. Di Malaysia boleh, di Indonesia nggak boleh. Ada tuh yang kayak gitu. Kalau kita jeli mau banding-bandingin gitu ya. Karena bisa begitu ya, kita anggap aja itu ijtihad dari DSN masing-masing gitu ya. Karena mereka akan menakar kira-kira yang maslahat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia seperti apa. Kenapa? Karena perbankan syariah itu tidak hidup di alam sendiri, dia ada di bawah OJK. OJK itu mayoritas masih konvensional. Sistem perbankan di Indonesia mayoritas konvensional. Sistem moneter di Indonesia mayoritas masih konvensional. Jadi mungkin logika yang digunakan adalah para kiai, para asatis di DSN adalah bagaimana mudaratnya bisa ditekan semaksimal mungkin dan maslahatnya dioptimalkan gitu ya. Makanya saya bilang ke teman-teman saya, kalau mungkin saya diminta ngisi di depan para bankir perbankan syariah, saya selalu bilang bankir di perbankan syariah itu beda dengan di konvensional. Kenapa? Karena di konvensional gitu-gitu aja, nggak ada dinamikanya. Kalau di syariah itu dinamikanya bisa sangat tinggi. Jadi praktek yang dulu terjadi bisa jadi akan berubah. Kenapa? Karena fatwa berubah, kondisi berubah, dan lain sebagainya. Ya, dulu misalkan ya, katakanlah bank syariah, pembiayaannya misalkan itu masih kurang syariah. Kenapa? Karena begini nih, size kita masih kecil. Nah, sekarang udah ada BSI. Ya, mestinya isu itu sudah sedikit-sedikit mulai di handle dengan baik, gitu ya. Jadi tentu saja meskipun prakteknya ada saja mungkin yang tidak sesuai syariah, tentu menabung di bank syariah lebih baik dibandingkan di bank konvensional. Ya, kecuali memang kita tidak bisa sama sekali menggunakan yang syariah. Ya kan teman-teman di Jepang nih ada bank syariah nggak? Nggak ada. Ya, sementara untuk keperluan sehari-hari butuh perbankan ya nggak ada. Ya udah mau nggak mau harus di bank konvensional. Tapi kalau di Indonesia udah ada bank syariah, ya kecuali ada teman-teman yang bisnis ya menggunakan BCA itu udah sangat membantu sekali. Kalau di syariah karena fasilitinya belum bagus dan segala macam, ya oke lah, nggak apa-apa. Sementara di BCA sebagai mampir doang, habis itu dipindahin ke syariah, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena syariahnya memang belum mendukung. Tapi ketika kita sudah ada pilihan untuk di syariah, tentu saja di syariah lebih baik, meskipun tidak perfect ya, tidak sempurna. Semoga menjawab ya, Bu Maryam ya. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi kalau amannya berafiliasi menabung di institusi syariah yang punya DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan DSN ya, yang terkoneksi ke Dewan Syariah Nasional, betul ya? Ya, betul ya. Dan itu udah wajib ya, bank syariah itu pasti punya DPS ya. Ada Dewan Pengawas Syariahnya. Cuman memang DPS itu di Indonesia sedikit ya.
jumlahnya nggak banyak. Jadi mereka ya rangkap jabatan ya. Jadi bisa jadi satu orang DPS dia rangkap di 4 bank syariah. Ya tentu saja pengawasannya menjadi lebih lemah ya dibanding di Malaysia, misalkan satu orang DPS hanya boleh di satu lembaga keuangan syariah, dia nggak boleh double gitu ya, karena di Malaysia mungkin stoknya lebih banyak gitu dibanding Indonesia. Baik Mas Budi, terakhir Mas Budi, ini terkait dana darurat. Di mana idealnya kita menyimpan dana darurat? Apa di instrumen investasi semacam reksadana atau di mana Mas Budi yang tepat? Nah, tadi Mas Inggang kan udah ngasih informasi tuh ya, reksadana syariah sempat turun terus naik gitu ya. Jadi karena reksadana seperti itu, maka sebaiknya untuk dana darurat tidak ditempatkan di instrumen investasi. Jadi saya menyarankan dana darurat itu di rekening tabungan biasa aja, Pak Didin ya. Jadi dengan catatan tidak seperti di Jepang ya Pak ya, dananya berkurang gitu. Jadi kalau bisa ada yang bisa menjaga keutuhannya itu lebih baik. Jadi jangan ditempatkan di instrumen investasi. Kenapa? Karena investasi seaman apapun tetap berpotensi rugi, gitu ya. Tetap berpotensi rugi. Jadi dana darurat itu ya kita jaga tetap hard cash ya, di rekening tabungan saja ya. Nah, kalau di Indonesia ya diatur lah dana tabungannya jangan sampai lebih dari 2 miliar terpusat di satu bank. Kita sebar di beberapa bank ya, karena ya LPS kan hanya menjamin paling gede itu 2 miliar. Ya, jadi tetap di tabungan aja. Kenapa? Karena yang namanya dana darurat kan, kita butuh likuiditas. Jadi suatu waktu kita butuh tinggal tarik ATM, dananya bisa kita pakai. Ya, kalau kita di reksadana, ya seliquid-liquidnya reksadana kan perlu waktu ya untuk mencairkannya. Ya, nah itu tidak tentu saja karena dana darurat itu untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu, ya nggak cocok kalau ditempatkan di reksadana. Gitu Mas Inggang. Baik, terima kasih Mas Didin. Pertanyaan terakhir, Mas Budi atas responnya. Alhamdulillah kita sesi malam hari ini selesai untuk masalah keuangan syariah, pengelolaan.